Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, yang dibekali oleh beberapa kesempurnaan, terutama kesempurnaan akal yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang kedudukan manusia, proses kejadian manusia, tujuan penciptaan manusia, dan kewajiban manusia untuk bersyukur. Pada video kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 30 tentang peranan manusia sebagai khalifah di bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 30 ini ada kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah Allah dan hamba Allah di bumi yang mempunyai peranan. Satu, memakmurkan bumi dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan di bumi. Yang kedua, manusia berkewajiban untuk memajukan kehidupan di dunia ini dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di ayat tersebut juga ada perbedaan antara manusia dan malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, sedang manusia berpotensi untuk melaksanakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah. Ini bisa terjadi karena manusia memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Alangkah lebih baiknya kita awal kejadian manusia, biar kita tahu unsur-unsur apa saja yang akan ada dalam diri manusia sehingga manusia itu mempunyai hawa nafsu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang proses kejadian manusia. Kejadian manusia dari awal penciptaannya melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Min sulalatin min tin, artinya dari saripati tanah. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum nanti akan menjadi air mani atau sperma dan ovum yang kemudian melalui penyatuannya di dalam rahim ibu akan terjadi segumpal darah atau alaqah. Kalau zaman sekarang adalah sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Kemudian dalam proses selanjutnya akan menjadi segumpal daging, kemudian akan menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu akan dibungkus dengan daging sehingga dibentuklah manusia dalam bentuk yang sempurna. Dari situ kita tahu bahwa penciptaan manusia itu berkenaan dengan bahan-bahannya berkenaan dengan sama dengan
jenis-jenis hewan yang lainnya, sehingga sama memiliki nafsu, memiliki hasrat, memiliki keinginan. Berbeda dengan malaikat tadi, karena tidak bahannya tidak berupa sesuatu materi yang kasar, sehingga malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Dan pada surat berikutnya ini ada tugas manusia di surat Adz-Dzariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melain supaya mereka menyembahku. Dengan tegas Allah menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya menyembah kepadanya. Menyembah dalam arti menjadikan manusia itu sendiri sebagai abdi atau hamba yang selalu siap menerima perintah dari Allah, sam'an wa ta'atan, seperti mengerjakan sholat, puasa, maupun ibadah khairu mahdoh, ibadah yang tidak langsung kepada Allah, seperti membantu sesama manusia mencari ilmu dan lain-lain. Selain itu, kewajiban manusia mengelola dan memelihara alam agar kelestariannya tetap terjaga. Selanjutnya, kita sebagai manusia, sebagai hamba yang sangat sempurna, tentunya kita berkewajiban untuk bersyukur. Dalam surat An-Nahl ayat 78 diterangkan bahwa Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kemudian memberi pendengaran, selanjutnya penglihatan, dan kemudian hati atau pikiran untuk berpikir, sehingga dari itu semua kita diwajibkan untuk bersyukur. Diwajibkan untuk bersyukur karena tidak semua hewan, tidak semua makhluk dibekali dengan sempurna, dengan bekal-bekal sempurna. Sedangkan manusia bekalnya sempurna, baik dari dohir ada pendengaran dan penglihatan, dan batin ada hati. Demikian pemaparan materi ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.